Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran ke-NU-an. Kali ini kita akan membahas bab 3, sumber-sumber hukum Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 4 sumber hukum Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Yang pertama, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah membaca atau bacaan. Kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, atau Qur'anan. Kiro'atan atau Qur'anan, yang artinya bacaan. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Sedangkan membacanya adalah ibadah. Jadi pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf. Jadi sudah tersusun sebuah mushaf, sudah berurutan dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Jadi susunan Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, itu dengan jalan berturut-turut, bersambung, tidak terputus, sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Sedangkan membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabiro. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Itu ayat yang menerangkan bahwa membaca Al-Quran ada nilai ibadah. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam, sedangkan sumber-sumber lain pada hakikatnya merupakan penjabaran dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok, di dalamnya hanya memuat atau menerangkan ajaran-ajaran yang bersifat umum dan dasar-dasarnya saja, kecuali hal-hal yang bersifat ghaib dan hakiki.
kita bahas, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah nomor satu, yang pertama. Jadi rujukan permasalahan atau rujukan hukum yang pertama itu ke Al-Quran. Sedangkan sumber-sumber lain, hadis atau sunnah, kemudian qiyas, itu menempati posisi berikutnya. Jadi kalau dibahas kedudukan sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah, urutan ketiga adalah ijma, urutan berikutnya adalah qiyas. Berikutnya, Al-Quran sebagai sumber pokok di dalamnya hanya memuat atau menerangkan ajaran-ajaran yang bersifat umum dan dasar-dasarnya saja, kecuali hal yang bersifat ghaib. Jadi dalam Al-Quran itu hanya memuat atau menerangkan ajaran yang bersifat umum, hanya dasar-dasarnya, kecuali yang bersifat ghaib. Nah, yang bersifat ghaib, yang hal-hal yang tidak tampak mata dan hakiki, ini yang menyangkut kebenaran, hakikat. Jadi itu isi atau kandungan Al-Quran, sekali lagi hanya menyangkut hal yang bersifat umum dan dasar-dasarnya saja. Adapun pokok-pokok hukum yang ada di dalam Al-Quran secara garis besar mencakup, kita akan membahas tentang pokok hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu ada 3. Yang pertama, mengandung akidah atau berkaitan dengan akidah, al-ahkam al-i'tiqodiyah. Yang kedua, tentang akhlak atau al-ahkam al-khuluqiyah. Yang ketiga, tentang ibadah atau al-ahkam al-amaliyah. Jadi pokok hukum yang ada dalam Al-Quran itu mencakup 3. Yang pertama berkaitan dengan akidah atau al-ahkam al-i'tiqodiyah. Yang kedua berkaitan dengan akhlak atau al-ahkam al-khuluqiyah. Yang ketiga berkaitan dengan ibadah atau al-ahkam al-amaliyah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok hukum yang ada dalam Al-Quran yaitu akidah. Akidah atau al-ahkam il-i'tiqodiyah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah, meyakini sifat-sifatnya, meyakini malaikat, dan lain-lain. Jadi dalam hal akidah itu menyangkut atau berisi tentang keyakinan, tentang ketauhidan, dan tentang sifat-sifat atau keimanan kepada Allah dan malaikatnya. Yang kedua, tentang akhlak atau al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela seperti sabar, jujur, menghormati yang lebih tua, patuh kepada orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, tentang ibadah atau al-ahkam al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, ibadah-ibadah. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu memiliki sifat fleksibel, yaitu tidak kaku atau luwes. Artinya senantiasa memberikan kemudahan dan rukhsah atau keringanan,
sehingga tidak memberatkan umatnya jika tidak mampu melaksanakan. Contoh, ini contoh bahwa hukum yang ada di Al-Quran itu bersifat fleksibel, tidak kaku atau luwes, dan senantiasa memberikan kemudahan atau rukhsah. Contohnya, orang yang tidak mendapatkan air diperbolehkan bertayamum. Jadi ketika orang hendak melaksanakan sholat, kemudian tidak mendapatkan air, mungkin karena kemarau atau yang lain, lalu ada kemudahan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang kedua, contoh bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat fleksibel, tidak kaku luwes, senantiasa memberikan kemudahan dan rukhsah. Diperbolehkan seseorang tidak puasa di dalam bulan Ramadan jika sakit atau sedang dalam perjalanan, dan diganti dengan puasa di hari yang lain. Sekarang hadis. B. Hadis atau sunnah. Pengertian menurut bahasa, hadis berarti baru atau pembicaraan. Kata lain dari hadis adalah sunnah yang menurut bahasa berarti jalan. Secara istilah, hadis atau sunnah adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut: Taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Contoh, perintah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain di dalam Al-Quran tidak menyebutkan tata caranya. Lalu hadis menjelaskan tentang tata caranya. Fungsi hadis atau sunnah yang kedua adalah sebagai pemberi batasan. Contoh, di dalam Al-Quran, pencuri dihukum potong tangan. Tapi karena dalam Al-Quran masih bersifat umum, tidak membatasi bagian mana yang dipotong, pelaksanaan hukumannya seperti apa. Kemudian hadis menjelaskan tentang batasan-batasan dan bagian-bagian dan pelaksanaan tentang hukuman potong tangan. Fungsi hadis yang ketiga, menambah ketetapan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, dalam hadis disebutkan tentang hukum haram memakai emas bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Hukum seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi dalam hadis atau sunnah di situ menyebutkan tentang haram laki-laki memakai emas. Quran. Ijma. Pengertian menurut bahasa, ijma berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan pengertian ijma menurut istilah adalah kesepakatan para ulama
tentang suatu perkara setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan ijma dalam sumber hukum Islam merupakan sumber ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah, maka ditetapkan berdasarkan kesepakatan ulama atau yang disebut dengan ijma, dengan tidak meninggalkan acuan dasar yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Di sini jelaskan bahwa ijma itu adalah menurut bahasa kesepakatan atau konsensus. Dan menurut istilah ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu perkara yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukannya? Kedudukan ijma atau kesepakatan ulama dalam sumber hukum merupakan sumber ketiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga baru ijma, yaitu suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis. Maka ulama mengadakan ijma, yaitu kesepakatan untuk memberikan hukum terhadap perkara tersebut. Nah, di sini ketentuannya di dalam memberikan kesepakatan itu tidak boleh meninggalkan acuan-acuan dasar, tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran, hadis atau sunnah. Contoh penerapan hukum berdasarkan ijma, misalnya pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dilakukan melalui ijma para ulama saat itu. Kemudian pembukuan Al-Quran, karena zaman Nabi Al-Quran belum dibuat seperti sekarang. Tapi kemudian para ulama bermusyawarah dan membuat kesepakatan untuk melawan pembukuan Al-Quran. Berikutnya tentang pembukuan hadis dan lain-lain. Ini contoh penerapan hukum berdasarkan ijma ulama. Ada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah bukan karena penunjukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi berdasarkan ijma ulama, musyawarah, kesepakatan, konsensus para ulama. Kemudian contoh penerapan hukum ijma pembukuan Al-Quran, karena zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan. Setelah Nabi wafat, para sahabat kemudian khawatir akan hilangnya ayat-ayat yang masih berserakan, sehingga para ulama melakukan ijma untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Berikutnya juga terkait dengan hadis, juga atas kekhawatiran yang sama lalu melakukan pembukuan. D. Qiyas. Pengertian menurut bahasa artinya ukuran atau analogi atau persamaan. Sedangkan pengertian qiyas menurut istilah artinya menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya atau dalil qot'i karena adanya persamaan ilat. Jadi sumber hukum pertama tadi Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, sekarang yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Contoh penerapan hukum qiyas tentang narkotika. Narkotika itu tidak tercantum secara terang-terangan tentang hukum narkotika
baik di Al-Quran, hadis, maupun waktu itu di ijma. Lalu ulama kemudian memutuskan untuk menentukan hukum dengan cara melakukan kias. Kiasnya apa? Dengan khamr. Jadi membandingkan antara narkotika dengan khamr. Dengan khamr karena khamr jelas hukumnya, sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang hukum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Kembali, ini contoh penerapan hukum kias. Narkotika tidak tercantum hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu para ulama ingin menentukan hukumnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kias, yaitu membandingkan dengan khamr yang sudah jelas hukumnya, yaitu haram. Lalu dilakukanlah kias dengan menggunakan rukun kias yang ada 4. Pertama adalah menggunakan rukun kias yang ada 4 ini. Al-aslu atau asal, yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Al-faru atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. 3. Hukum asli ilah, sesuatu yang menjadi faktor persamaan antara al-aslu dan al-faru. Yang keempat, ilah atau hubungan persamaan keduanya. Baik, kita jelaskan. Contoh proses penetapan hukum haramkannya narkotika berdasarkan rukun kias. Jadi ini adalah proses menetapkan hukum narkotika dengan melalui kias, membandingkan. Maka dilakukanlah rukun kias sesuai dengan rukun kias. Pertama, yang menjadi asal atau al-aslu, ini sin yang betul, al-aslu maksud adalah khamr. Pembandingnya itu khamr. Yang menjadi cabang al-faru adalah narkotika yang sedang dicari hukumnya. 3. Yang menjadi hukum asal al-aslu adalah haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang menjadi ilah, hubungan keduanya sama-sama memabukkan. Maka faktor yang diharamkan narkotika karena memabukkan, sebagaimana diharamkannya khamr. Itulah khamr atau minuman keras. Begitu proses menentukan hukum narkotika yang diperbandingkan dengan khamr atau minuman keras. Itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.